Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Yeti Husnul SMM, yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan pada hari ini. Tak lupa juga sholawat beserta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Tasya Amelia dengan NPM 0211222055. Nah, kita tahu hidup di dunia ini penuh dengan yang namanya interaksi sosial. Cara kita berkomunikasi menentukan kualitas hubungan kita, baik hubungan pertemanan, hubungan dengan keluarga, hubungan di dunia perkuliahan, bahkan hubungan dengan pasangan kita. Nah, untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Business Communication and Negotiation ini, saya memilih topik tentang komunikasi antar pribadi. Apa sih komunikasi antar pribadi itu dan peran apa sih yang ada dalam komunikasi antar pribadi itu? Yuk kita simak. Nah, yang pertama di sini ada teori komunikasi antar pribadi menurut Joseph A. DeVito dalam buku The Interpersonal Communication Book. Komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik seketika atau segera. Teori yang kedua menurut Little John, komunikasi antar individu merupakan komunikasi yang terjadi antar individu atau antar perorangan dan bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung, tanpa medium atau tanpa media, maupun tidak langsung atau melalui media. Teori yang ketiga menurut Mulyana, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau non-verbal. Misalnya komunikasi pasangan, komunikasi antar teman, komunikasi antara anak dan orang tuanya, komunikasi antara guru dan muridnya. Itu merupakan teori komunikasi Mulyana. Setelah kita mengetahui teori komunikasi antar pribadi, selanjutnya di sini ada peran komunikasi antar pribadi. Menurut Johnson tahun 1981, peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi yang pertama, ada komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Kenapa? Karena dengan adanya komunikasi antar pribadi, misalnya komunikasi antar dosen dengan mahasiswanya, kalau komunikasinya itu terbentuk dengan baik, otomatis akan terjadi transfer knowledge atau transfer ilmu, tapi tidak akan terjadi kalau komunikasinya itu tidak berjalan dengan baik. Terus peranan yang kedua, di sini ada identitas atau jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain. Kenapa? Saat kita berkomunikasi dengan orang lain, otomatis orang lain itu akan menangkap pesan-pesan yang kita sampaikan, baik secara verbal maupun non-verbal. Mulai dari cara kita berbicara, bahasa yang kita gunakan, penampilan kita, eye contact, face expression, itu juga menunjukkan jati diri kita baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, peranan yang ketiga dalam rangka memahami realitas dan menguji kebenaran. Misalnya apa sih? Misalnya kalau kita mendengar rumor dari orang lain, kita bisa menguji dengan bertanya langsung atau memvalidasi kebenarannya. Benar gak sih kemarin aku dengar bla 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 bla? Nah, misalnya seperti itu. Selanjutnya, peranan yang keempat, kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi dan hubungan kita. Kenapa? Pada saat masa pandemi kemarin, banyak orang yang kecenderungannya menjadi besar, kecenderungan stresnya dan kecenderungan depresinya menjadi besar. Karena ternyata itu banyak orang-orang yang merasa tidak terpenuhi kebutuhannya untuk berbicara dengan orang lain, tidak terpenuhi jatahnya untuk komunikasi antar pribadi.
Karena pada saat masa pandemi itu, kita terbatas untuk bertemu dengan orang-orang. Tidak bisa bertemu dengan tokoh-tokoh signifikan kita, figur-figur signifikan kita. Jadi kecenderungan stres dan depresi seorang itu meningkat. Nah, selanjutnya untuk menciptakan komunikasi antara pribadi yang efektif, kita harus tahu keterampilan yang harus dimiliki dalam komunikasi antar pribadi itu sendiri. Nah, keterampilan yang pertama di sini, kemampuan saling memahami sikap percaya, pembukaan diri, penerimaan diri. Maksudnya itu gimana? Kalau kita sudah tidak percaya dengan orang lain atau lawan bicara kita otomatis akan ada blocking, akan terjadi pembatasan. Kita hanya ngomong seperlunya. Sedangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam komunikasi antar pribadi itu harus trust, harus percaya dengan lawan bicara kita. Keterampilan yang kedua, mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara tepat dan jelas. Contohnya seperti, Pak, mohon izin, apakah kami boleh membubarkan kelas sekarang? Atau Bu, mohon izin, apakah kami boleh mengumpulkan tugasnya minggu depan? Just straightforward, tapi tetap dengan attitude. Keterampilan yang ketiga yang harus dimiliki adalah mampu saling menerima dan memberikan dukungan atau saling menolong. Misalnya, kalau teman lagi curhat tapi respon kita, perasaan gak gitu deh, langsung dipatahkan ya, langsung didebat. Itu artinya kita tidak ada proses saling menerima dan memberikan dukungan. Nah, keterampilan yang keempat, mampu memecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah antar pribadi lain. Jangan teman lagi cerita atau teman lagi curhat, bukannya dikasih solusi, kita malah ngomong, kamu juga yang salah, ya kan itu emang salah, Bu. Ya gitu juga, coba kita kasih solusi, kita empati dulu, simpati dulu. Oh gitu ya, susah juga ya ternyata. Tapi kemudian kita kasih solusi, jangan orang lagi sharing, bukannya kita ngasih solusi, tapi kita malah menambah masalah. Selanjutnya, Jalaluddin Rahmat meyakini bahwa komunikasi antar pribadi dipengaruhi oleh, yang pertama, dipengaruhi oleh persepsi interpersonal, dipengaruhi oleh konsep diri, atraksi interpersonal, dan hubungan interpersonal. Persepsi interpersonal itu apa sih? Persepsi interpersonal adalah memberikan makna atau stimuli indrawi atau menafsirkan informasi indrawi. Persepsi adalah memberikan makna dari panca indera kita. Misalnya saat kamu melihat seorang masuk ke dalam ruangan itu, otomatis persepsi stimuli indrawinya udah mulai bekerja, dari cara berjalannya, cara berpakaiannya, cara senyumnya, dari cara apa yang dia bawa. Itu semua sudah menimbulkan persepsi di dalam kepala kita. Baik itu pesan yang disampaikan verbal, ngomongnya kok kasar, suaranya kok lembut banget ya. Nah, itu juga merupakan pesan indrawi berupa verbal yang bisa kita tangkap. Kecermatan dalam persepsi interpersonal akan berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Maksudnya gimana sih? Jangan-jangan kita udah underestimate pada seseorang hanya karena dia terlihat gak rapih gitu. Nah, itu yang harus dipelajari. Kita mulai lebih peka, melihat apa itu stimuli-stimuli yang dihasilkan atau yang diberikan, baik itu berupa verbal maupun non-verbal, supaya kita gak salah mengajak orang bicara, karena akibatnya kita bisa terjadi kegagalan komunikasi. Selanjutnya di sini ada konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita terhadap diri kita, cara kita menilai diri kita sendiri. Konsep diri memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan hidup seseorang. Kalau diibaratkan dengan komputer,
Ini tuh operating sistemnya. Karena apa? Kalau misalkan kita selalu menilai diri kita rendah, menilai diri kita kurang, itu otomatis akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap orang lain, akan mempengaruhi persepsi kita terhadap orang lain. Gitu. Kalau kita memandang diri kita positif, otomatis kita juga akan memandang orang juga positif. Gitu. Selanjutnya, konsep diri ini setelah terinstall akan masuk di pikiran bawah sadar dan mempunyai bobot pengaruh sebesar 88% terhadap beberapa kesadaran seseorang dalam suatu saat. Artinya gimana? Jangan pernah kita menginstal sesuatu yang negatif atau mengkonsepkan diri kita itu negatif kalau tidak ingin jadi menilai orang lain itu juga negatif. Karena itu nantinya kemudian akan jadi problem saat kita berbicara dengan orang lain dalam konteks komunikasi antar pribadi. Seperti itu. Nah, hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan karena waktunya ini sangat singkat ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah. Sekian presentasi dari saya. Pesan saya adalah don't be toxic. Jalan-jalan ke bumi asih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.